Hello guys, welcome back again to my channel bersama saya Hansan di sini, dan seperti biasanya setiap harinya saya akan buatkan video seputar cryptocurrency. So bagi kalian yang tertarik seputar cryptocurrency, boleh aja langsung bantu saya like dan juga subscribe. Jangan lupa juga untuk aktifkan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan update terbaru seputar cryptocurrency. Oke, pada hari ini guys, kembali kita akan bahas seputaran Bitcoin, dan seperti biasa kita bakalan mulai dari coin market cap terlebih dahulu. Per hari ini secara global market cap crypto berada di angka 1,07 triliun dolar atau turun sekitar 1,58%. Nah, Bitcoin sendiri di angka 22.500-an, Ethereum 1.625, BNB 319, XRP 0,39, Cardano 0,38, Dogecoin 0,087, dan Polygon Matic berada di urutan ke-10 dengan harga 1,26 dolar. So, per hari ini kita boleh market rata-rata dalam keadaan merah, penurunannya ranging antara 1, sekian persen hingga kurang lebih 5%. So, itu adalah outlook sementara dari beberapa top coin yang ada. Sekarang kita masuk dulu ke beberapa berita dan data terbaru hari ini. Nah, dengan adanya koreksi yang terjadi selama beberapa jam terakhir guys, itu saja sudah cukup membuat ada sekitar 64.000 traders yang ke liquid dengan total value sebesar 144 juta dolar. Dan saya expect guys, jika kita melihat Bitcoin sampai mampu jebol di bawah 22.200, oke, maka kita akan bisa melihat semacam long squeeze gitu ya, dimana kemungkinan akan banyak sekali traders yang ke liquid dari sana, karena kita melihat harusnya akan ada banyak stop loss yang ditaruh di area-area sekitaran 22.200 sampai 22.300 gitu ya. Jadi kita sudah berada di ujung jurang. Menurut saya akan jelaskan kenapa nanti di chart. Tapi ini yang perlu kalian ketahui guys, ketika kalian berurusan dengan cryptocurrency, ketika kalian mau trading, pastikan jangan over leverage. Oke? Karena kalau kalian over leverage, pergerakan yang kecil pun, walaupun kita melihat Bitcoin hari ini drop cuma kurang lebih 2-3%, tapi itu cukup untuk meliquid senilai 144 juta dolar. Mudah-mudahan kalian tidak termasuk salah satunya. Nah, hari ini sebenarnya saya lebih banyak pengen membahas seputar fractal pattern guys. Salah satunya adalah dari T-Analyst. Dia menyatakan Bitcoin bull run begins. Jadi dia termasuk salah satu yang merasa kita sudah berada di awal bull cycle. 500 days before the halving, it goes up. After the halving, it goes up hard. Jadi kalau kita lihat dari cycle-cycle sebelumnya guys, maka biasanya 500 hari gitu ya. 500 hari sebelum kita halving, itu biasanya kita udah start bull cycle yang baru. Ini terjadi selama berapa cycle terakhir. Pertama di sini 500 hari sebelum halving. Oke, kita mulai start merangkak naik, tetapi baru paraboliknya biasa ketika event halving di sini. Kalian bisa lihat ini yang dikotakin adalah yang halving pertama di sini, halving kedua di sini, halving ketiga di sini, dan halving keempat nanti di tahun 2024 bulan April kurang lebih. Jadi kita masih ada kurang lebih satu tahun 2 bulan lah guys, kurang lebih seperti itu ya. Baru nanti kita akan kembali melihat halving. Nah, cycle berikutnya juga sama, 500 hari sebelum kita halving, kita kemudian juga udah start untuk merangkak naik ke atas lagi, dan pada saat halving kita parabolik. Di sini juga sama, oke, kita parabolik setelah halving, dan kali ini kita sudah masuk ke range 500 hari sebelum halving. Bahkan udah 400 lebih ya, bukan 500 lagi, tapi 400 lebih hari menjelang halving. Dan kalau misalnya kita akan mengulangi hal yang sama dengan yang terjadi beberapa cycle sebelumnya, maka kita bisa expect bahwa di tahun 2024, start bulan April sampai mungkin akhir tahunnya, akan terjadi pergerakan yang parabolik di Bitcoin. Tapi apakah kalian akan sabar gitu dan mampu menahan secara mental sampai hal tersebut terjadi? Ya walaupun gitu ya, nggak ada garansi bahwa kita akan kembali mengulangi hal yang sama, tetapi secara statistik ini terlihat cukup meyakinkan. Artinya dalam beberapa cycle terakhir, hal yang sama terus-menerus terjadi. Atau apakah pada akhirnya kita akan melihat sesuatu yang sering disebut orang sebagai this time is different? Atau kali ini memang cycle-nya berbeda? Kita mungkin akan tahu jawabannya nanti di tahun depan. Tapi menurut kalian gimana guys? Apakah kita akan mengulangi hal yang sama? Ataukah menurut kalian memang kali ini akan sedikit berbeda? Silahkan kalian kasih komentar kalian di kolom komentar di bawah. Selain itu juga tentunya kita tahu bahwa
indikator RSI juga dijadikan oleh sebagian orang salah satu acuan gitu ya untuk menilai apakah Bitcoin sudah berada di bottom bear market atau belum. Dan biasanya kita melihatnya di weekly chart. Tetapi di sini menurut si Stock Money Lizard ada sesuatu yang perlu kalian ketahui juga. Setiap kali RSI itu menyentuh area yang sangat rendah di sini, kurang lebih 40 sekian gitu ya. Makanya biasa itu kita sudah berada di bottom bear market. Oke. Dan ketika kita crossing lagi di atas angka 50, itu biasanya sudah start dari bull market atau bull cycle. Terjadi 2 cycle sebelumnya, di mana teman-teman kalau perhatikan kita mendapatkan RSI di angka yang cukup rendah, kurang lebih 45. Pada saat itu kita sudah ketemu dengan bottom bear market. Dan ketika kita crossover lagi kembali di atas 50, itu biasanya sudah menjadi pertanda kita akan masuk ke bull cycle yang baru. Di sini juga sama, kita masuk ke bear market, kemudian kita sempat melihat RSI jebol hingga kurang lebih angka 45. Dan ketika kita mampu crossover lagi di atas angka 50, itu sepertinya sudah pertanda bahwa kita akan bukan sepertinya lagi, tapi terbukti memang sudah menjadi akhir dari bull market dan kita masuk ke bull cycle yang baru. Nah, untuk kali ini walaupun kita belum benar-benar crossover, tapi kita sudah mendekati area tersebut, guys. Oke, kalau misalnya kita mampu crossover lagi nyampe di atas 50, ya mungkin kita juga akan melihat hal yang serupa terjadi, di mana itu adalah bisa jadi awal dari bull cycle kali ini. Oke. Jadi itu adalah beberapa data dan berita hari ini guys yang pengen saya sampaikan untuk kalian. Sekarang kita masuk ke chartnya Bitcoin dan saya pengen mulai dari 1 hour chart dulu. Nah, untuk sementara gitu guys, kita melihat Bitcoin pada akhirnya mampu break dari area ascending broadening wedge di sini. Oke. Jadi secara teorinya harusnya selama kita berada di bawah trend line-nya di sini, ini hanya adalah retest dan kemudian kita akan melanjutkan penurunan. Oke. Nah, kenapa saya sampaikan tadi kalau misalnya kita mampu sampai jebol di bawah 22.200, kita akan mendapatkan long squeeze. Karena kalau misalnya teman-teman perhatikan, berkali-kali kita mendapatkan ada bounce dari sini. Yang artinya kemungkinan banyak orang yang menaruh long di sekitaran area 22.300-an. Dan kemungkinan stop loss-nya yang berada di bawah area di sini. Ataupun orang-orang yang mungkin long-nya di sini atau long-nya di sini, itu juga banyak mungkin taruh stop loss-nya di sini, guys. Sehingga kalau misalnya kita melihat Bitcoin mampu jebol di bawah area tersebut, maka kemungkinannya cukup besar kita bisa melihat semacam long squeeze. Lalu apa yang bisa kita manfaatkan dari situasi sekarang, guys? Nah, kalau menurut saya pribadi gitu ya, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan dulu sebelum kita masuk ke setup. Nah, sebelum kita mampu kembali reclaim di atas area trendline di sini, maka tentunya cenderung saya akan biasnya short term bearish gitu. Kalau misalnya ternyata saya dikasih setup ketika kita retest di sini, maka saya mungkin akan mencari peluang untuk short. Ini kalau tipikalnya agresif. Kalau kalian mau yang konservatif, tunggulah kita udah closing di bawah area 22.300, baru tunggu bearish continuation pattern, dan ini adalah peluang bagi kalian untuk masuk. Kalau yang di sini lebih tipikalnya ke agresif. Atau kalau kalian mau lebih agresif lagi, mungkin masuknya ke altcoin. Tetapi ini adalah setup yang sangat high risk. Kenapa kalau misalnya ini kalian masuk ini adalah high risk? Karena kalau misalnya teman-teman zoom out dan lihat ke kiri, maka kita bisa ketahui memang area 22.400 sampai 22.350 itu adalah area support guys, yang berkali-kali mendapatkan bounce. Oke. Jadi bukan berarti kita langsung akan pasti jebol ya, karena bisa aja kita kembali tertahan di sini. Jadi kalian kalau misalnya sell di sini tentunya risk-nya lebih tinggi daripada kalau teman-teman tunggu dia jebol dan menunggu bearish continuation pattern. Kalau yang di sini ini adalah tipikalnya yang lebih konservatif. Tetapi memang bisa saja kalian tidak akan mendapatkan bearish continuation pattern dari sini dan Bitcoin akan langsung jebol ke bawah gitu. Jadi ini adalah masing-masing punya resikonya. Kalau kalian ambilnya di sini, resikonya adalah bisa jadi kita hanya mendapatkan fake breakdown dan kemudian kembali masuk. Tapi kalau misalnya kalian tunggu dia sudah breakdown di bawah 22.300, bisa jadi ada chance kalian tidak akan mendapatkan setup bearish continuation pattern, tapi dia akan langsung jebol ke bawah. Oke, tapi ya ini tergantung kalian lah maunya yang mana gitu. Jadi kalau saya pribadi, kalau dikasih setup saya akan mungkin start masuk di sini. Oke. Tapi kalau misalnya dia kembali closing ke atas, ini posisinya langsung saya close ya guys.
Jadi secepatnya, kalau misalnya kita closing kembali di atas area ini, saya akan closing langsung shortnya di sini. Langsung cut loss. Dan kalau misalnya yang kita lihat berikutnya adalah justru kita closing di atas trend line-nya lagi dan kembali mampu break di atas area trend line di sini, maka saya justru akan flip ke arah long. Karena berarti yang terjadi di sini semuanya hanya fake breakdown. Oke? Jadi itu adalah beberapa hal yang akan saya pantau selama beberapa jam ke depan kemudian. Apakah nanti kita akan dikasih setup atau tidak, tergantung nanti marketnya bergerak seperti apa. Untuk sementara tentunya sekali lagi selama kita bertahan di bawah area trend ini, biasnya short term masih di arah bearish gitu ya. Dan kalau misalnya kita jebol di bawah 22.300, maka saya rasa tidak akan ada halangan lagi bagi Bitcoin untuk menyentuh ke area 21.600 sampai 21.500, itu sebagai area terdekatnya. Dan juga gitu ya, kalau misalnya kita pengen melanjutkan kenaikan dari sini secepatnya, maka yang pengen saya lihat sebenarnya adalah kita boleh sebenarnya kemudian mendapatkan breakdown dan kemudian nge-retest ke area di sini. Tapi skenario paling idealnya buat para bulls menurut saya adalah di daily chart, kita kembali closing di atas area ini. Kita boleh langsung jebol ke bawah, tapi hanya membentuk wick gitu ya, untuk menjemput stop loss saja. Tapi closing daily candle-nya kembali di atas area high di sini, atau yang lebih bagusnya lagi kembali di atas trend line-nya. Gitu ya. Jadi untuk beberapa hari ke depan tentunya akan sangat krusial menentukan pergerakan Bitcoin selama beberapa hari ke depan. Kalau closing daily candle nanti kita melihat sudah di bawah area ini, maka menurut saya chance cukup besar dalam beberapa hari ke depan kita akan melihat Bitcoin untuk terus mengalami koreksi lebih dalam. Tapi kalau kita hanya membuat semacam wick gitu ya ke bawah, dan kemudian kita kembali closing di atas, maka saya bisa expect ini hanya untuk grab liquidity gitu ya, atau menjemput liquidity, dan kemudian kita akan kembali melanjutkan kenaikan dari sana. Oke, jadi itu saja sih yang perlu saya sampaikan untuk video hari ini guys. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih yang sudah menonton sampai selesai. See you in the next video. Bye-bye.